Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Puji Rahayu. Saya adalah dosen di program studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT unsur pengajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi dengan kode mata kuliah MK FA121. Mata kuliah ini disampaikan di semester 2 dan prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah telah lulus mata kuliah biologi sel dan molekuler. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan materi terkait konsep umum mikrobiologi, konsep umum parasitologi, ruang lingkup mikrobiologi dan parasitologi, serta keragaman mikroorganisme berupa bakteri, arke, alga, fungi, dan protozoa, serta akan ada pembahasan pula terkait parasit, virus, dan juga helminths. Dalam mata kuliah ini terdapat pemaparan terkait karakteristik, struktur, dan fungsi masing-masing kelompok mikroorganisme. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dengan benar dan rinci terkait karakteristik, struktur, dan fungsi minimal satu spesies pada setiap kelompok mikroorganisme dan parasit. Kemudian, mahasiswa mampu merancang upaya preventif dalam rangka pencegahan infeksi akibat mikroorganisme dan parasit. Berikut adalah rencana pembelajaran semester pada mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS dan disampaikan di semester 2. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdapat 4 CPL, yaitu yang pertama CPL 1, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian CPL 2 adalah mampu memahami konsep teoritis ilmu dasar biomedik, basic biomedical sciences, ilmu kefarmasian, pharmaceutical sciences, farmasi sosial, perilaku atau administrasi sosial, behavior, administrative pharmacy sciences, dan farmasi klinik atau clinical sciences secara mendalam. Kemudian CPL ketiga adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL yang keempat adalah mampu mengidentifikasi kebutuhan dan merancang upaya preventif dan promotif kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dari 4 CPL yang dibebankan, dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi yang terdiri dari 4 CPMK, yaitu yang pertama, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi berbagai mikroorganisme dan parasit yang dapat dimanfaatkan ataupun berdampak negatif bagi masyarakat serta lingkungan. Kemudian CPMK yang kedua adalah mampu memahami konsep teoritis ilmu dasar biomedik terkait mikroorganisme dan parasit. CPMK yang ketiga mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di bidang mikrobiologi dan parasitologi. Kemudian CPMK yang keempat adalah mampu merancang upaya preventif dan promotif kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diakibatkan infeksi mikroorganisme dan patogen. Terkait deskripsi singkat mata kuliah telah saya sampaikan sebelumnya dan tercantum di dalam RPS ini.
Materi pembelajaran ataupun pokok bahasan yang disampaikan dalam mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi ini terdiri dari 12 materi pembelajaran. Yang pertama adalah terkait konsep dasar mikrobiologi dan parasitologi, yang kedua sejarah mikrobiologi, yang ketiga struktur, fungsi, dan keragaman bakteri dan arke, yang keempat struktur, fungsi, dan keragaman helmin, yang kelima struktur, fungsi, dan keragaman virus, yang keenam struktur, fungsi, dan keragaman alga, yang ketujuh struktur, fungsi, dan keragaman fungi, yang kedelapan struktur, fungsi, dan keragaman protozoa, yang kesembilan pertumbuhan dan metabolisme bakteri, arke, helmin, virus, alga, fungi, dan protozoa. Yang ke-10 adalah patogenesis dan faktor virulensi infeksi bakteri, virus, fungi, helmin, dan protozoa. Kemudian yang ke-11 metode deteksi bakteri, virus, fungi, helmin, dan protozoa. Dan yang ke-12 adalah rancangan upaya preventif dan promotif terhadap infeksi bakteri, virus, fungi, helmin, dan protozoa. Pustaka yang menjadi acuan dalam mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi ini adalah pustaka utama. Yang pertama adalah Brock Biology of Microorganism yang diterbitkan oleh Prentice Hall International di tahun 2018 edisi ke-15 dan dengan penulis adalah Madigan et al. Kemudian pustaka yang lainnya, yang kedua adalah Essential of Medical Parasitology dengan penulis Sastri, kemudian Principles of Virology dengan penulis Flynn, yang keempat adalah Mikrobiologi Farmasi dengan penulis Pratiwi Sylvia, dan yang kelima adalah Immunobiology 9 edition dengan penulis Genway. Kemudian selain buku-buku acuan di atas, baik buku acuan utama ataupun buku acuan pendamping lainnya, mahasiswa juga akan diberikan materi-materi terkini terkait dengan jurnal ilmiah relevan terbaru di bidang mikrobiologi dan parasitologi. Selain itu, terdapat juga tugas berupa pengkajian jurnal ilmiah. Terkait dengan tugas akan dibahas selanjutnya. Mode pembelajaran pada mata kuliah ini untuk materi disampaikan melalui tatap muka di kelas dan tatap maya menggunakan aplikasi video conference. Tugas pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa dan hasil tugas yang telah dikerjakan dapat diunggah melalui platform Sikadu yang telah dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Bandung. Platform Sikadu tersebut adalah platform terintegrasi yang memuat LMS dan juga terkait dengan presensi ataupun penginputan berita acara perkuliahan. Media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa multi-projector, LCD, whiteboard jika dilakukan tatap muka di kelas, kemudian laptop, internet, alat peraga, aplikasi video conference, LMS Sikadu. Mata kuliah prasyarat untuk dapat mengambil mata kuliah ini adalah biologi sel dan molekul. Berikut adalah rancangan tugas mahasiswa, salah satu tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dapat dilihat di sini, tujuan tugasnya adalah mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan dan metabolisme mikroba dan virus dan kaitannya dengan antibiotik. Dan tugas ini merupakan tugas ketiga. Uraian tugasnya yang pertama, objek garapannya terkait dengan pertumbuhan dan metabolisme mikroba dan virus, kemudian yang harus dikerjakan dan batasan-batasan metode cara pengerjaan. Apa yang harus dikerjakan yaitu mahasiswa harus mencantumkan kurva pertumbuhan, kemudian yang kedua terkait dengan kajian bakteriofungistatik dan bakterio ataupun fungisid. Yang selanjutnya adalah berbagai contoh antibiotik. Deskripsi luaran tugas yang dikerjakan berupa esai maksimal 2 halaman dengan format
font Calibri spasi 11 dan margin 1,15. Kriteria penilaiannya terdiri dari 4. Yang pertama, ketepatan dalam pengumpulan tugas 10%. Yang kedua, kejelasan dan ketepatan dalam menganalisis 60%. Yang ketiga, sistematika penulisan 15%. Dan yang keempat adalah relevansi referensi 15%. Sedangkan ini adalah penilaian keseluruhan untuk mata kuliah mikrobiologi parasitologi. Terkait dengan tugas yang sebelumnya telah disampaikan, memiliki bobot 15% dari total 100% dari bobot penilaian untuk mata kuliah ini. Aspek penilaian yang lainnya adalah attitude sebesar 5%, keaktifan sebesar 10%, kuis sebesar 10%, kemudian ujian yaitu terdiri dari ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 30%. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi yang berlangsung secara tatap maya melalui aplikasi video conference Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi ya dengan kode mata kuliah FA 1211. Untuk mata kuliah ini berarti mata kuliah yang baru ya untuk kalian mahasiswa di semester 2. Nah, di pertemuan pertama ini Ibu bertanya dulu nih kepada kalian, apakah ada yang tahu apa itu mikrobiologi? Organisme ilmu yang mempelajari tentang makhluk berukuran kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ya, tadi ada versi panjang, ada versi pendeknya ya, betul. Jadi ilmu mikrobiologi ini adalah ilmu yang mempelajari terkait mikroorganisme ya, mikroorganisme kalau dijabarkan berarti organisme mikro atau organisme yang ukurannya kecil yang tidak bisa kita lihat secara visual gitu ya dengan mata kita. Tapi bisa kita lihat dengan bantuan alat yang namanya mikroskop. Nah, ini adalah berbagai jenis mikroorganisme ya, dan juga ada virus. Nah, dari bentuk yang ini, ada yang kalian ini kenal kira-kira ini apakah dia bakteri atau virus atau fungi atau protozoa gitu. Yang ini ada yang kenal ini bentuk dari apa ya? Kelompok mikroorganisme apa? Kayak kelabang, Bu. Kayak kelabang ya, kalau kelabang besar kayak gini ya. Kalau ini perbesaran berapa kali ya, jadi kalau secara pakai mata kita nggak akan kelihatan seperti ini ya. Kalau di bawah mikroskop terlihat seperti ini. Ini adalah bentuk dari protozoa ya. Mungkin bisa diingat lagi pelajaran waktu SMA ya terkait biologi kan pasti salah satunya ada materi protozoa ya. Ini adalah protozoa dalam kelompok Ciliata ya yang punya rambut getar. Kemudian bentuknya ada yang seperti ini juga. Ini mikroorganisme apa ya? Ada yang kayak buah anggur juga ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti kapsul tapi ada ekornya ya. Ekor di sini berarti waktu kita belajar biologi sel berarti ini adalah bentuk flagela ya. Nah, kalau bentuk yang ini adalah bentuk bakteri ya. Jadi bakteri bisa bentuknya seperti kapsul ya atau kita sebut dengan basil. Bisa juga bentuknya bulat-bulat ya atau kokus. Nah, kalau misalnya bentuknya bulat, nama spesiesnya biasanya ada kokusnya. Kalau bulatnya bertempuk seperti buah anggur, itu termasuk ke dalam genus Staphylococcus. Ya, jadi namanya Staphylococcus bla 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 biasanya gitu. Ya, kalau misalkan bulatnya membentuk rantai seperti ini berurutan, itu disebut dengan Streptococcus. Ya, jadi nanti kalau kalian mengetahui gitu ya ataupun membaca ada bakteri yang namanya ada kokusnya. Oh, kalau ada kokusnya berarti bentuknya bulat ya.
Kalau misalkan bakterinya namanya ada basil gitu ya, ada basil. Nah, kalau basil bentuknya berbentuk batang atau seperti kapsul seperti ini ya. Nah, itu salah satu gambaran kalau bakteri. Nah, nanti kalau fungi mana? Kalau fungi di sini nggak ada ya. Di sini adanya protozoa, bakteri, dan juga ada virus ya. Nah, contohnya virus yang ini ya. Virus yang ini juga sama virus ya. Oke, nah kita kenalan dulu dengan strukturnya secara umum ya. Nanti kita lihat lebih lagi ya. Ada lagi mikrobiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba atau mikroorganisme ya dengan karakteristik ukurannya mikroskopik atau ukurannya sangat kecil. Kemudian kelompoknya ada apa saja? Ada yang namanya bakteri ya. Kemudian ada arke, kemudian ada alga, ada fungi, ada protozoa ya. Kemudian juga kita bahas virus ya, tapi virus ini tanda tanya karena dia tidak termasuk mikroorganisme, tapi masuk ke dalam kelompok parasit yang akan kita pelajari. Kemudian mikroorganisme ini dia bentuknya ya ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Nah, untuk uniseluler berarti selnya tunggal. Cukup dengan satu sel dia bisa hidup, ya. Kemudian ada juga yang multiseluler, terdiri dari banyak sel untuk bisa hidup. Untuk tipe selnya ya ada yang prokariot, ada juga yang eukariot, ya. Jadi nanti kalian juga harus bisa membedakan mana mikroorganisme yang prokariot, mana mikroorganisme yang eukariot. Nah, mikroorganisme ini ya, ada mikroorganisme yang sifatnya patogen dan ada yang non-patogen. Yang patogen ini artinya dia bisa menimbulkan penyakit tertentu ya, khususnya adalah penyakit-penyakit pada manusia. Nah, contoh mikroorganisme yang bisa menyebabkan bersifat patogen atau bisa menimbulkan penyakit itu tadi ya, Propionibacteria ya, di mana Propionibacteria ini dia bisa menimbulkan jerawat ya. Kemudian ada juga berbagai jenis mikroorganisme yang bisa menimbulkan penyakit lain ya. Contohnya di sini adalah pneumonia ya, peradangan pada saluran pernafasan. Contohnya di sini di bronkus ya, struktur bronkusnya yang ada di paru-paru yang terlihat. Nah, ini pneumonia itu bisa diakibatkan oleh berbagai jenis mikroorganisme ya. Bisa diakibatkan oleh bakteri ya, ada bakteri yang menyebabkan pneumonia, kemudian ada juga virus yang bisa menyebabkan pneumonia. Nah, contoh dari penyakit yang kalian ketahui diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme apalagi nih? Selain mungkin jerawat, pneumonia, ada yang bisa menyebutkan? Flu, betul ya. Kalau flu diakibatkan oleh apa? Virus. Virus. Betul, oleh virus ya. Virus influenza. Ya, betul. Kemudian apa lagi ya? HIV. HIV, ya betul. HIV disebabkan oleh Virus. Ya, virus HIV ya, sesuai dengan namanya. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang terkait dengan infeksi akibat mikroorganisme ataupun parasit ya. Corona ya, jelas corona ya sekarang ya. Oke, nah selain yang sebagai patogen, ada juga mikroorganisme yang dia itu sifatnya non-patogenik. Ya, non-patogenik berarti tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan bahaya ya, khususnya ke manusia, tetapi malah bisa dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri ya. Contohnya adalah berbagai jenis bakteri dan beberapa fungi itu dimanfaatkan untuk menghasilkan vitamin ya. Jadi vitamin-vitamin yang kita konsumsi itu ada campur tangan mikroorganisme di sana sehingga vitaminnya bisa dihasilkan. Kemudian juga sekarang berbagai jenis mikroorganisme ya seperti bakteri dan fungi itu sudah secara umum digunakan sebagai pabrik biologi ya. Jadi
manusia menginstruksikan kepada bakteri ataupun fungi untuk menghasilkan produk-produk obat ya, contohnya adalah insulin. Nah, insulin juga dihasilkan itu bukan dari sel manusia ya, tetapi kita menginstruksikan dalam tanda petik ya, menyuruh gitu ya, si bakteri ataupun fungi supaya menghasilkan insulin. Nanti insulinnya kita ambil dari bakteri, kita murnikan, kemudian nanti dijadikan sediaan ya, sediaan farmasi yang tujuannya untuk pengobatan ya. Selain itu banyak juga mikroorganisme yang sudah dimanfaatkan dalam ini ya, sebagai pangan ya. Contohnya apa? Bakteri pada Tape. Tape ya, pembuatan tape itu pakai ragi ya. Kalau ragi bakteri atau fungi? fungi. Fungi ya. Jadi pakai fungi itu membuat tape, kemudian membuat apalagi tempe. Yogurt. Dari Ya, bakteri yogurt enak ya. Ya, yogurt, keju, kecap, banyak sekali produk pangan yang sekarang menggunakan ini ya, menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkannya. Roti juga sama ya, pakai mikroorganisme juga. Nah, proses pelibatan mikroorganisme untuk kemudian menghasilkan suatu produk itu namanya adalah proses fermentasi ya. Jadi kalau kalian mendengar istilah fermentasi, berarti itu pasti ada mikroorganisme di dalamnya. Kalau ada kata-kata produk fermentasi, oh berarti ini pengolahannya pasti melibatkan mikroorganisme di dalamnya ya. Yang secara umum kalau produk yang digunakan oleh manusia itu dia mikroorganismenya kalau tidak bakteri, fungi ya yang dimanfaatkan. Jarang, kalau virus bahkan belum ada ya untuk saat ini karena tingkat resiko bahayanya cukup tinggi. Nah, selain kosmetik ya, selain produk suplemen tadi atau beberapa jenis obat-obatan ya seperti antibiotik. Nah, antibiotik juga itu dihasilkan oleh mikroorganisme juga ya, oleh fungi tertentu menghasilkan senyawa antibiotik yang bisa membunuh mikroba ya. Kemudian bisa juga digunakan sebagai kosmetik ya. Jadi waktu itu di tahun 2017 ada pengembangan kosmetik ya, masker wajah yang berasal dari produk fermentasi oleh bakteri dan fungi ya. Nah, jadi kalian juga nanti bisa berinovasi, misalkan mau menghasilkan produk gitu ya, hasil fermentasi. Kalau pangan mungkin sudah biasa gitu ya, karena masuk menjadi mahasiswa farmasi, nah bisa kalian kembangkan menjadi produk kesehatan ya, bisa obat tradisional ataupun bisa kosmetik dan juga suplemen. Ibu mau tanya. Iya, silahkan, Juliken. Ibu, kalau protista itu beda lagi ya? Apa termasuk golongan gitu? Ya, oke. Kalau protista itu kelompok besar ya. Kalau dulu yang masuk ke dalam protista itu ada bakteri sama arke ya. Tetapi sekarang istilah protista itu sudah tidak dikenal ya. Ada teori klasifikasi sekitar tahun 2000-an itu memisahkan. Jadi kalau dulu tuh ada kingdom. Sampai sekarang juga ada kingdom ya. Kingdom itu kan ada kingdom animalia atau hewan, kemudian ada kingdom plante ya atau tumbuhan, kemudian juga ada kingdom protista ya. Jadi kalau dulu si protista ini termasuk ke dalam kingdom. Nah, tapi di dalam kingdom protista itu nanti ada bakteri ya, ada arke gitu. Nah, tapi untuk sekarang istilah protista itu sudah jarang digunakan ya. Nah, selain untuk klasifikasinya gitu ya, ada klasifikasi yang namanya domain ya. Saat Ibu tampilkan dulu slide-nya. Nah, jadi kalau sekarang pohon
ada metode gitu ya untuk mengidentifikasi berbagai keragaman makhluk hidup yang ada di dunia ya. Melalui metode tersebut kita bisa kelompok-kelompokkan berdasarkan kemiripannya ya. Kalau dulu belum ada yang seperti ini, kalau dulu ya pembedaannya itu kita kelompokkan saja berdasarkan kingdom-nya gitu ya. Nah, kalau sekarang hasil dari pengelompokan ini ada yang namanya domain ya. Domain ini dia secara hierarki atau secara struktural itu lebih tinggi dibandingkan kingdom. Nah, di mana domain itu terbagi menjadi 3 ya, ada eukariota, kemudian ada bakteria dan ada archaea. Nah, kalau dulu protista ya, protista itu merupakan gabungan ini, bakteria dan archaea ya, disebut sebagai protista. Nah, tapi ternyata bakteri dan archaea itu berbeda ya, sehingga sekarang ya dijadikan kelompok yang berbeda, bakteri ya bakteri, archaea yang ya archaea ya. Jadi sudah tidak lagi secara umum di kalangan ilmuwan dikenal yang namanya protista gitu ya. Itu Juliken. Baik Ibu, makasih.